Di SMP 1 ini saya mulai ketemu dengan seorang pelukis senior Lombok. Beliau itu adalah Pak Wayan Pengsong yang sekaligus menjadi guru seni rupa saya di SMP. Nah, mulai sebelumnya itu memang saya suka melukis, suka mencoret-coret, suka menggambar ya. Tetapi untuk lebih mendalam mengetahui tentang seni rupa itu saya banyak dapat ilmu dari Pak Pengsong almarhum. Beliau membentuk saya bagaimana membuat sebuah karya dengan tema-tema konsep etnik pada saat itu tentang Lombok ya, dengan berbagai macam kehidupan sehari-harinya, dengan budayanya. Dan saya melihat beliau itu membuat sebuah karya pemandangan Lombok ya, alamnya Lombok itu begitu indah. Sangat simpel, tapi beliau dapat mengambil semacam inti dari ruh alam Lombok itu. Nah, itu membuat saya tertarik ya. Kemudian saya terus banyak belajar, menggali, kemudian bagaimana membuat lukisan dengan teknik-teknik yang beliau ajarkan seperti teknik cat air pada saat itu. Kemudian ada teknik tinta Cina. Nah, setelah itu tamat SMP, saya ke sekolah di SMA 1, kemudian melanjutkan ke S1 Sarjana Hukum di Unram. Nah, ini saya jalanin, tetapi memang proses berkarya itu tetap saya lakukan pada saat itu. Walaupun saya kuliah ya tidak sesuai dengan jurusan saya gitu kan. Tamat SMA saya ada keinginan untuk sekolah seni khusus di Jakarta di IKJ waktu itu, jurusan seni rupa. Kemudian saya sempat tes di situ, tetapi orang tua pingin saya sekolah di Unram, tepatnya di Fakultas Hukum. Jadi ini ada semacam pada saat itu semacam antara keinginan saya ingin menjadi seorang seniman, ya seorang perupa pada saat itu, dengan keinginan orang tua yang ingin saya dilihat di seperti di jurusan hukum yang dia inginkan pada saat itu. Karena saya melihat orang tua pada saat itu merasa mempunyai suatu kebanggaan apabila anaknya pada saat itu mempunyai titel seperti ya waktu itu seperti sarjana hukum, ya, insinyur, dokter anus dan seterusnya. Akhirnya saya mempunyai komitmen sama beliau, almarhum orang tua saya, sama mami saya, Haji Ladu Wiradharma. Beliau berasal dari Praia, Lombok Tengah. Ya. Saya membuat komitmen, oke, akan saya selesaikan sekolah saya, tetapi saya akan kembali ke profesi saya akan tekuni dunia seni saya. Saya ingat betul apa kata beliau, silakan kalau kamu sudah selesai urusan sekolah kamu mau ke bulan, kamu mau ke bintang, kamu mau ke planet manapun silahkan, yang penting kamu selesai sekolah. Sampai sekarang itu yang saya ingat itu, ucapan beliau itu saja. Akhirnya ya orang tua silakan, oke, saya selesaikan kuliah, kemudian saya kasih ini ijazah saya, ya. Saya akan kembali ke dunia saya. Dia mengizinkan, silakan. Ya silakan, kamu kemana silakan. Artinya dia cukup puas gitu. Apa yang dia inginkan sudah tercapai. Kemudian sekarang saya akan jalanin apa. Nah itu dia dukung.
ada mengikuti kompetisi berkarya, ya kan. Terus setiap ada event-event lomba saya ikutin dan saya selalu dapat penghargaan, kemudian masuk sebagai nominasi di situ, nominator. Bahkan saya sempat waktu itu sekitar mungkin pada satu kondisi ayah saya, ya, almarhum ayah saya waktu itu masih sehat, masih ada. Dia bilang bahwa kira-kira sekarang pencapaianmu apa dalam dunia seni ini? Saya ceritakan ke ayah saya bahwa hari ini, saat ini saya mewakili NTB, terpilih melalui sebuah event nasional dari Galeri Nasional, ya, sebuah pameran besar nasional Indonesia Manifesto Prestiga dengan tema Orde dan Konflik pada saat itu sekitar tahun 2015, ya, kalau salah 2015 itu pihak Galeri Nasional mengadakan pameran besar sayembara, artinya mengadakan kompetisi dengan memberikan tema Orde dan Konflik. Saya mencoba ikut dalam pameran tersebut dengan seniman-seniman yang berasal dari NTB pada saat itu, termasuk seniman-seniman senior juga. Tetapi pengumuman dari Jakarta, ternyata saya sendiri yang lolos dari NTB, mewakili NTB dalam pameran besar Indonesia Manifesto Prestiga pada saat itu. Dan saya ingat betul wajah ayah saya waktu itu, betul-betul dia merasa bangga dengan senyumnya, dengan semangat, dengan apa istilahnya pada saat itu dia membuat saya menyemangati saya. Akhirnya dia bertanya juga sama saya, terus persiapan kamu untuk ke Jakarta bagaimana? Saya bilang ini sudah semua diatur, semua sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, ya, oleh Pak Gubernur, kemudian diwakili oleh Sekda untuk mempersiapkan karya-karya saya serta akomodasi saya di Jakarta. Akhirnya selang beberapa waktu, sekitar kurang lebih 2 minggu, ayah saya waktu itu meninggal dunia. Ini sebuah kejadian yang saya rasakan betul-betul pada saat itu. Orang yang saya panut gitu ya, yang beliau yang selalu yang memberikan saya spirit juga, ya, dengan caranya dia bahkan, ya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya pada saat itu. Saya ingin sekolah di seni, namun dia harus kamu selesaikan sekolah formal kamu dulu di universitas, di jurusan fakultas hukum ini. Ya, saya bilang ini mungkin sebuah proses perjalanan berkarya saya gitu. Sehingga saya rasakan ketajaman intuisi saya itu ternyata memang mungkin saya dapatkan dari ilmu yang saya dapatkan dari sekolah sarjana hukum itu gitu. Jadi ini sebuah kombinasi bagaimana sebuah karya itu lahir dari konsep, ya. Ini harus ada pemikiran yang betul-betul kritis, ya, untuk melahirkan sebuah karya. Mungkin ini yang saya lihat manfaat saya lihat, yang saya pikir ayah saya dulu berpikir bahwa kamu harus menyelesaikan sekolahmu, kemudian silahkan kamu berkreasi, silahkan kamu meneruskan apa hobi kamu. Ya, seperti itu cerita sedikit tentang ayah saya. Kemudian selanjutnya saya mengikuti beberapa event-event seperti pameran Nusantara di Jakarta, di Bandung, kemudian di Taman Budaya di Papua juga. Ya, itu berkaitan dengan event pameran lukisan Nusantara. Ya, jadi kemudian pencapaian yang selanjutnya itu untuk di dalam negeri, kemudian pencapaian yang selanjutnya juga saya berpameran di luar negeri, ya. Yang kemudian ada yang
ada teman kerja sama saya di situ seperti di Dubai misalnya, kemudian di situ ada teman ada kolektor, sponsor yang memfasilitasi saya untuk berpameran di World Art Dubai di Dubai. Kemudian ada juga yang di Belanda, di Art Laren di Belanda itu beliau teman-teman juga di situ sebagai sponsor ya untuk bagaimana memamerkan karya-karya saya di Belanda. Pada saat itu meninggal dunia, lahirlah sebuah karya, di mana pada saat itu sosok seorang ibu itu saya rasakan sebagai sebuah cinta kasih seorang malaikat yang tidak pernah habis dan tidak lekang oleh waktu. Ya, akhirnya lahirlah sebuah karya. Di situ saya membuat sebuah karya tema angel, ya, sosok malaikat, ya, sosok wanita, sosok tubuh wanita yang agak abstrak saya bikin. Kemudian saya buatkan sayap di situ. Saya rasakan ini adalah sebuah gambaran tentang bagaimana cinta, kasih sayang sosok seorang ibu, khususnya ibu saya, yang saya membuat simbol sebuah bentuk karya seni rupa dengan judul Love Like an Angel, cinta seperti seorang malaikat, sosok malaikat. Nah, akhirnya lahirlah karya seperti itu. Kemudian ini diapresiasi oleh para kolektor, ya, oleh para pencinta seni, ya, itu dari berbagai negara, ya, seperti dari Prancis, Belanda, kemudian di Dubai, kemudian ada dari Australia, ya. Ini saya tetap berhubungan dengan mereka, ya. Mereka sangat mensupport karya-karya saya dengan tema-tema seperti itu. Kemudian ada lagi fase berikutnya ketika sosok ayah saya meninggalkan saya, ya. Lahir di situ juga sebuah karya dengan konsep lost face atau wajah yang hilang, ya. Ada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita itu satu persatu mereka mulai meninggalkan kita dan satu persatu mulai hilang dari ingatan kita. The loss of my memory. Jadi ini sebuah konsep perjalanan hidup, ya. Seperti apa yang dibilang oleh maestro dunia bahwa melukis, ya, lukisan itu adalah cara lain untuk membuat catatan harian kita. Nah, ini saya rasakan gagasan, ide kreatif kita itu tidak akan pernah habis semasa kita hidup, ya. Karena persoalan itu ada yang datang dari dalam, kemudian ada yang datang dari luar kita. Ini adalah persoalan, ini adalah sebuah gagasan, ini adalah sebuah masalah yang memang harus kita visualkan, ya. Dan saya sangat menikmati proses. Jadi di dalam proses berkarya saya lebih menikmati bagaimana proses karya itu bisa jadi, ya. Jadi saya sangat menikmati ketika karya itu sudah jadi, saya betul-betul merasakan kepuasan tersendiri dan saya bisa sehari semalam saya bisa menikmati karya itu, ya. Nah, nanti bagaimana para kolektor, para penikmat seni akan mengapresiasi karya saya itu, ya, itu mungkin urusan kedua buat saya. Artinya di sini saya lebih merasakan, lebih menikmati proses penciptaan sebuah karya.